tempo permainan di awal-awal babak pertama. Dan masih saling membaca skema permainan dan mencoba mencari celah di awal-awal babak pertama ini. Dari duel. Kembali Sakti Sinaga dan pengen lawan melakukan pelanggaran dia terhadap Nilo Fernando. Kusnul. Pelanggaran terjadi. Kembali lagi bagaimana Kusnul Yuli tadi mencoba melakukan sebuah gerakan untuk melewati para pemain dari Persela Lamongan. Dan yang lawan adalah Tommy Rifka. Tahun 2006 ketika Persib menjadi juara Liga Indonesia. Ketika itu mereka unggul 1-0 di menit-menit tambahan melalui gol dari Budi Sudarsono. Kembali lebaran ke dalam kali ini bagi Persik Kediri. Terus-menerus mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan para pemain dari Persik Kediri. Masih belum bisa juga menembus pertahanan dari Laskar Jogotengkir. Hamzah. Sebuah peluang dan kita lihat bagaimana sebuah serangan begitu cepat dari Persik Kediri masih belum bisa menembus gawang dari Persela Lamongan. Ya, sebuah sistem penyerangan yang cukup baik dilakukan oleh anak-anak Persik Kediri yang dikomandoi oleh Danilo Fernandes. Kita tahu berawal dari kaki seorang M. Robi dan kejelian dari seorang. Kita lihat mereka juga tampak justru terbawa irama permainan yang ditampilkan oleh pemain-pemain Kediri. Dan saya pikir itu juga disebabkan oleh kreativitasnya lebih tinggi kreativitas pemain tengah dari tim Persik Kediri. Kita ketahui banyak dari bantuan dari lini-lini kedua bagi tim Persik Kediri. Ya, pelanggaran kali ini terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Persela Lamongan. Bagaimana seorang Mahyadi Panggabean berusaha melakukan sebuah penetrasi dihentikan oleh Ucok Batubara. Ya, cukup jelas terlihat bagaimana tadi pergerakan dari Mahyadi dipotong oleh Ucok Batubara. Sedikit terlambat Ucok Batubara. Set, kita lihat bersiap-siap Budi Piton Sudarsono. Ada juga Sakti Sinaga. Budi Sudarsono kali ini ke tiang jauh. Oh, Hirul Huda. Begitu timing yang pas jemput bola. Ya, sebuah penempatan bola yang cukup baik. Kita lihat bagaimana Budi Sudarsono melepaskan umpan ke tang. Bagaimana refleks yang diperlihatkan oleh penjaga gawang ini cukup bagus untuk mencoba menyelamatkan gawangnya dari tekanan yang menurut saya cukup bertubi-tubi yang dilakukan oleh pemain-pemain Mereka yang ke-11 di Jarum Indonesia Super League. Kita lihat bagaimana Danilo Fernando. Oh, diambil secara paksa bolanya oleh Marcio Souza. Ya, memang ini tentu saja merupakan Yang dipatahkan oleh Khairul Huda. Budi Sudarsono, Sakti Sinaga. Ya, maksud saya adalah M. Robi. Di area Alex Robinson. Masih belum terlihat maksimal kerja dari seorang Alex Robinson di lapangan tengah. ya ini dimungkinkan ya, kita lihat bagaimana pemain-pemain Persela tampak kurang bisa berkembang dalam pertandingan malam hari ini karena memang praktis ini barisan tengah atau lini tengah ini dikuasai oleh pemain-pemain Persik Kediri sehingga konsentrasi pemain-pemain Persela lebih banyak diarahkan di lini pertahanan. Ruang dari Sakti Sinaga lewat kerjasama dengan Budi Sudarsono sebelum juga bisa menemui sasaran dengan maksimal. Tendangan yang kurang tepat yang dilepaskan oleh Saktiawan Sinaga. Ronald Fagundes kali ini. Wow, sebuah skill dari Ronald Fagundes melewati Ucok Batubara. Dan kali ini berikan bola kepada Mahyadi Panggabean. Masih Mahyadi Panggabean, umpan ke dalam kotak penalti dan peluang bagi Budi Sudarsono. Ya, kita lihat bagaimana sebuah umpan terobosan. Tadi bermula dari pergerakan Fagundes pada Mahyadi Panggabean dengan cukup manis. Kita lihat bagaimana tadi hanya saja memang kita lihat bagaimana kurangnya support di barisan depan ketika tadi Souza atau Andik mendapatkan kesempatan namun pada saat untuk menyelesaikan serangan atau
sentuhan akhir ternyata tidak ada bantuan dari lini kedua Persela Lamongan. Ya, saya setuju sekali. Serangan counter attack yang cukup baik dilakukan oleh anak-anak Persela, tapi hanya sayang sekali kurang dapat dimanfaatkan cukup sempurna oleh M. Andik. Marcio Souza kali ini. Baik sekali umpan dari Marcio Souza kali ini. Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno. Dan penyelamatan dari Marcus Horizon. Umpan yang baik dilakukan oleh Marcio Souza. Ya, kita juga tahu Marcio Souza bukan hanyalah seorang striker yang mempunyai naluri gol yang cukup tinggi, jadi juga seorang pengumpan yang cukup akurat dan mempunyai visi yang baik. Fabiano Beltrame, kita lihat taktis permainannya di jantung pertahanan dari Persela Lamongan. Kembali kali ini Jimmy Suparno. Gagal dia. Lebaran ke dalam bagi Persela Lamongan. Ya, perlahan tapi pasti tampaknya Persela sudah mulai mampu menemukan bentuk permainannya sendiri, Bu. Kita lihat beberapa kali mereka mampu melakukan tekanan ke jantung pertahanan dari Persik Kediri. Dan memang dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan oleh sebuah tim adalah bagaimana mereka mampu keluar dari tekanan untuk kemudian menyelesaikan peluang. Ya, pelanggaran terjadi terhadap Amsar Reza. Ya, kita lihat sebuah dorongan dari Sakti Sinaga untuk kompetisi. Ini dia Usiap Munandar dan Marcio Souza berdiskusi dengan wasit Mardi. Iya, kita lihat bagaimana Danilo Fernando. Tadi kita lihat terkena. Persik Kediri mengatur tempo dalam pertandingan pada malam hari ini, tapi kita tahu dengan adanya serangan balik dan ini cukup membahayakan. Kita lihat posisi yang ideal bagi Marcio Souza. Kita tahu seorang Marcio Souza mempunyai akurasi yang sangat baik dalam melakukan tendangan bola-bola mati. Ya, berjarak hanya berapa meter dari kotak penalti. Sebuah kesukaan dari seorang Marcio Souza melakukan placing dari tendangan bebas. Ya, kita melihat bagaimana kecerdikan Souza pada saat, ya kita lihat di sini bagaimana pada saat pemain Persik Kediri membuat tembok. Marcio Souza dan Iya. kembali gol. Spesialis bola mati memang pantas diberikan kepada Marcio Souza yang berhasil mencetak gol yang ketiga melalui tendangan bola mati. 1-0 Persela Lamongan atas Persik Kediri. Ya, kita tahu dewa bola mati bisa dikatakan begitu, Bung. Marcio Souza dalam Liga Indonesia telah mencetak 3 gol dari tendangan bebas dari bola mati. Kita tahu menaklukkan seorang Marcus Horizon. Ya, memang cukup sulit bagi Marcus Horizon. Ya, dia hanya bisa melihat datangnya bola yang menjebol gawangnya. Refleks yang memang kurang sempurna dan terlalu jauh jarak antara bola yang dilepaskan atau bola yang ditempatkan oleh Marcio Souza dengan posisi dari Marcus Horizon. Ini juga yang saya bayangkan karena terlalu seringnya memberikan pelanggaran di daerah-daerah kotak penalti yang dilakukan anak Persik. Fabiano Beltrame, Tommy Rifka, Fabiano kembali, Ronald Fagundes, masih Ronald Fagundes, kita lihat sebuah pelanggaran terjadi dilakukan tadi oleh Alex Robinson terhadap Ronald Fagundes. Ya, kita lihat bagaimana Ronald